Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film yang berjudul Troll. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang kemunculan makhluk mitologi troll di dunia nyata. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang gadis bernama Nora Tideman yang sedang mendaki puncak troll di daerah Romsdalen, Norwegia. Ia mendaki bersama ayahnya yang bernama Tobias. Sesampainya di puncak bukit, mereka melihat puncak troll yang sangat indah. Tobias lalu bercerita bahwa ada sebuah legenda di mana dahulu ada sebuah pernikahan makhluk raksasa yang disebut troll. 13 troll yang datang sebagai tamu lalu mabuk-mabukan hingga lupa waktu. Sampai akhirnya matahari terbit dan sinarnya mengubah ke-13 troll tersebut menjadi batu di puncak troll tersebut. Mendengar dongeng itu, Nora pun gak percaya bahwa troll itu ada. Namun ayahnya berkata bahwa dia sangat percaya dan yakin bahwa troll itu ada seperti dalam cerita legenda tersebut. 20 tahun kemudian, tepatnya di pantai Atlantik Norwegia, terlihat Nora yang kini menjadi seorang ahli paleontologi. Nora sedang menggali tanah untuk menemukan fosil dinosaurus. Setelah melakukan penggalian selama 6 bulan, Nora akhirnya berhasil menemukan sebuah fosil dinosaurus. Hal itu membuat Nora dan rekan-rekannya sangat gembira dan merayakan keberhasilannya. Di tempat lain, tepatnya di pegunungan Dorfe, beberapa warga terlihat sedang melakukan aksi demo untuk menentang proyek pembuatan terowongan kereta cepat. Mereka tidak setuju jika pegunungan yang indah itu dirusak. Para pekerja lalu meledakkan dinamit untuk membuat lubang. Ketika mereka masuk ke dalam lubang tersebut, tiba-tiba terdengar suara seperti orang ngorok. Mereka pun langsung panik dan berlarian ketika lubang tersebut mulai runtuh dan menimpa mereka. Kejadian ini terdeteksi oleh Markas Operasional Angkatan Bersenjata Norwegia di Oslo. Kepala Pertahanan Jenderal Lunde lalu memerintahkan beberapa pesawat pengintai untuk pergi ke TKP dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Mereka juga meminta Perdana Menteri Berit Mobek untuk datang ke markas dan membahas mengenai kejadian ini. Dalam perjalanan, Perdana Menteri ditemani oleh penasehatnya yang bernama Andreas Isaksen. Mereka melihat siaran live dari pesawat pengintai yang menampilkan lubang bekas ledakan. Andreas juga melihat sesuatu yang mirip seperti jejak kaki raksasa. Sementara itu, Nora didatangi oleh sebuah helikopter militer. Nora lalu diminta untuk ikut dengan mereka ke Oslo. Nora lalu dibawa ke markas dan dipertemukan dengan Menteri Pertahanan Fredrik Markussen serta para petinggi lainnya. Mereka mengamati video dari para pendemo yang merekam detik-detik sebelum ledakan di terowongan terjadi. Nora lalu menjeda bagian video yang menampilkan penampakan seperti manusia raksasa. Melihat itu, mereka yang ada di sana pun saling berdebat mengenai makhluk raksasa tersebut. Karena tidak ada yang tahu makhluk apa itu dan bagaimana dia bisa muncul, Nora lalu mengajukan permohonan kepada Perdana Menteri untuk menyelidiki lebih lanjut tentang makhluk tersebut. Di tempat lain, terlihat sepasang kakek nenek yang sedang asik ngopi di rumahnya. Tiba-tiba, anjing mereka yang bernama Solo menggonggong dan ketakutan seperti melihat sesuatu. Tak lama kemudian, terjadi getaran seperti gempa yang membuat kakek nenek tersebut segera masuk ke dalam ruang bawah tanah. Beberapa saat kemudian, mereka berdua keluar dari bunker dan terkejut melihat rumah mereka sudah hancur berantakan. Mengetahui kabar tentang hancurnya rumah kakek nenek tersebut, Nora dan Andreas lalu segera berangkat menuju ke sana. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Kapten Christopher Holm yang ditugaskan untuk membantu mengamankan penyelidikan mereka. Nora lalu menginterogasi si kakek dan nenek tentang hancurnya rumah mereka. Si nenek menjelaskan bahwa sebelum rumah mereka hancur, ia mendengar suara raungan yang sangat keras. Setelah itu, mereka tidak tahu apa-apa karena bersembunyi di dalam bunker. Nora lalu melanjutkan penyelidikannya dengan memeriksa keadaan di sekitar sana. Ia lalu mencium bau yang aneh yang ia sebut sebagai hipernatural.
Nora juga menemukan sebuah jejak kaki raksasa, namun ia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan makhluk tersebut. Kemudian, mereka bertiga memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut dengan menaiki helikopter. Namun di tengah jalan, jejak kaki tersebut menghilang di tengah-tengah lembah. Nora pun menyimpulkan bahwa mungkin makhluk itu bisa berkamuflase. Nora lalu mengajak yang lainnya untuk pergi ke rumah ayahnya yang berada di atas perbukitan di wilayah Jotunheim. Sesampainya di sana, Nora menunjukkan video rekaman penampakan makhluk raksasa yang diyakini ayahnya bahwa itu adalah troll. Mendengar itu, Nora pun meminta ayahnya untuk tidak mengaitkan hal tersebut dengan troll, karena itu hanyalah sebuah mitos. Tobias berkata bahwa selama ini semua orang menganggapnya gila dan tidak percaya dengan keberadaan troll. Namun dia tetap yakin dan percaya bahwa makhluk yang dilihatnya itu adalah troll. Kemudian Tobias mengajak Nora dan yang lainnya pergi ke lokasi terakhir di mana jejak raksasa itu menghilang. Sesampainya di sana, Tobias berperilaku aneh seperti mengendus-endus dan mencicipi tanah. Nora lalu menghampiri ayahnya dan menyuruhnya untuk tidak membuat malu dirinya. Nora lalu mencium bau aneh lagi. Ayahnya bilang meskipun dia terlihat kumal, tetapi dia selalu mandi setiap hari Sabtu. Lalu tiba-tiba batu di belakang mereka berubah menjadi wajah besar yang menyeramkan. Ternyata itu adalah makhluk yang selama ini diyakini Tobias, yaitu troll. Kemudian mereka pun segera bergegas masuk ke dalam helikopter dan pergi dari sana. Mereka juga sempat melakukan live dan mengirim video siaran langsung tersebut ke markas. Mengetahui itu, semua yang ada di markas pun sangat terkejut. Sementara Tobias tertawa bahagia karena semua yang dikatakannya tentang makhluk troll akhirnya terbukti. Nora dan Andreas lalu mengajak Tobias ke markas. Di sana, Tobias memberitahu para pejabat bahwa makhluk itu adalah troll. Namun Menteri Pertahanan yang sotoy tidak percaya dengan ucapan Tobias. Ia lalu memerintahkan pasukan militer untuk mencari dan menyerang makhluk tersebut sebelum ia pergi ke ibu kota. Kemudian Kapten Holm, Nora dan yang lainnya segera berangkat menuju ke titik lokasi troll. Setibanya di sana, mereka langsung bersiap-siap dan menunggu sampai troll keluar dari kamuflasenya. Setelah menunggu cukup lama, troll tersebut akhirnya muncul. Pasukan militer lalu mulai menembakinya dengan menggunakan roket. Namun ternyata troll mampu beregenerasi dan menyembuhkan lukanya dengan cepat. Troll lalu mengamuk dan menyerang pasukan militer hingga banyak dari mereka yang tewas. Ketika Nora dan yang lainnya pada ngumpet, troll mengetahui keberadaan mereka. Ia lalu menangkap salah satu tentara yang terluka dan memakannya. Tobias selalu dengan nekat mendekati troll. Dia yakin kalau troll ini sebenarnya tidak sejahat yang mereka kira. Dan benar saja, troll itu tiba-tiba terdiam dan bahkan tidak menyerang Tobias. Namun sayangnya, salah satu tank malah iseng nembak si troll yang membuat troll itu berbalik. Naas, Tobias terkena ekornya si troll hingga membuatnya terlempar dan sekarat. Sebelum meninggal, Tobias sempat berkata kepada Nora. Dia mengucapkan 3 kata, yaitu istana, raja, dan rumah. Keesokan harinya, Nora meneliti berkas milik ayahnya bersama dengan Andreas dan Kapten Holm. Dalam berkas itu, Nora menemukan sebuah cerita tentang troll yang melempari gereja dengan batu karena tidak suka dengan suara loncengnya. Nora pun berpendapat bahwa mungkin kelemahan troll adalah suara lonceng. Nora dan Kapten Holm lalu mengusulkan kepada Jenderal Lunde untuk mencoba menyerang troll dengan menggunakan lonceng besar. Mendengar itu, Menteri Pertahanan pun mentertawakan ide mereka, karena menurutnya itu adalah hal yang tidak masuk akal. Tak lama kemudian, mereka mendeteksi kemunculan troll yang sedang bergerak menuju ke taman hiburan Hunderfossen. Mengetahui itu, Jenderal Lunde pun setuju dengan usul mereka. Di taman Hunderfossen, terlihat banyak orang yang sedang bermain dan bersenang-senang di sana.
Lalu tiba-tiba troll muncul yang membuat semua orang yang ada di taman itu panik kegirangan. Tak lama kemudian, beberapa helikopter mulai berdatangan sambil membawa lonceng besar. Mereka lalu mulai mengelilingi troll. Suara lonceng yang dihasilkan membuat troll seperti kesakitan. Namun ternyata suara lonceng itu bukanlah kelemahan troll. Ia lalu mulai menyerang beberapa helikopter yang membuat beberapa helikopter hancur dan menewaskan pilotnya. Tiba-tiba, salah satu helikopter yang jatuh hampir mengenai seorang gadis kecil di bawahnya. Tak disangka, troll menangkap helikopter itu untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian, troll pun pergi meninggalkan tempat itu yang nampaknya bergerak menuju ke ibu kota Oslo. Setelah kejadian itu, berita TV di seluruh dunia mulai membahas tentang kemunculan troll di Norwegia. Hal itu membuat pemerintah Norwegia merasa malu karena mereka belum bisa menghentikan troll tersebut. Nora, Andreas, dan Kapten Holm lalu kembali ke markas. Karena usulan Nora sebelumnya gagal yang mengakibatkan beberapa helikopter hancur serta menewaskan beberapa anggota militer, ia pun akhirnya diberhentikan dari tugasnya. Kemudian, Perdana Menteri dan para petinggi lainnya melakukan rapat untuk membahas cara menghentikan troll. Menteri Pertahanan mengusulkan untuk mengevakuasi seluruh penduduk kota Oslo karena mereka akan menyerang troll dengan menggunakan rudal. Mendengar itu, Andreas yang nggak setuju, lalu dia pun memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai penasehat Perdana Menteri. Andreas lalu menemui Nora dan mengantarkannya pulang. Sementara itu, Perdana Menteri melakukan konferensi pers di mana ia akan mengevakuasi seluruh penduduk kota Oslo ke wilayah yang aman. Hal ini terpaksa ia lakukan demi keselamatan warganya. Di tengah jalan, Nora kembali membuka berkas milik ayahnya dan menemukan teka-teki tentang Sinding. Andreas berkata bahwa mungkin maksudnya adalah Richard Sinding yang merupakan senior di istana kerajaan. Mendengar itu, Nora lalu teringat kembali dengan pesan ayahnya sebelum meninggal yang mengucapkan 3 kata, yaitu istana, raja, dan rumah. Nora lalu menyuruh Andreas untuk putar balik dan pergi ke istana kerajaan. Sesampainya di istana kerajaan, mereka disambut oleh Richard Sinding yang ternyata kenal dengan ayahnya Nora. Sinding lalu mengajak mereka berdua ke ruangan rahasia di bawah tanah yang sangat luas. Ternyata ruangan itu adalah rumah Raja Troll, di mana di sana hanya tinggal tulang belulang dari anak-anak troll. Sinding berkata bahwa Saint Olaf melakukan pembantaian terhadap keluarga troll. Namun ia menyelamatkan salah satu anak dari Raja Troll untuk memancing Raja Troll masuk ke dalam pegunungan Dorfe. Kemudian ia mengurungnya di sana untuk selamanya. Hingga akhirnya para pekerja proyek terowongan membebaskannya dalam adegan awal film tadi. Dan troll yang mereka lihat muncul di kota adalah sang Raja Troll. Alasan troll bergerak menuju ke Oslo adalah karena ia ingin pulang ke kerajaannya, yaitu di tempat ini. Nora lalu nggak sengaja menyinari tulang troll dengan ultraviolet dan mendapati bahwa tulang itu langsung berubah menjadi batu. Itu artinya troll benar-benar akan berubah menjadi batu ketika terkena sinar matahari. Namun Andreas berkata bahwa sebelumnya troll pernah muncul siang hari saat pertama kali mereka melihatnya. Nora menjawab bahwa pada waktu itu cuaca sedang mendung. Nora lalu memiliki rencana, yaitu mengambil salah satu tengkorak untuk memancing Raja Troll ke lokasi yang jauh dari perkotaan, yaitu di Ekeberg. Namun sebelum itu, Nora meminta bantuan Kapten Holm untuk menyiapkan cahaya ultraviolet dalam skala besar. Andreas juga meminta bantuan rekan kerjanya di markas bernama Sigmeister untuk diam-diam menonaktifkan misil yang akan ditembakkan. Di Ekeberg, Kapten Holm bertemu dengan teman lamanya bernama Emir yang membawa banyak pasukan dan akan membantu menyiapkan lampu ultraviolet. Sementara Nora dan Andreas sudah mempersiapkan tengkorak anak troll untuk memancing Raja Troll. Pada saat yang sama, pesawat tempur mulai menembakkan misilnya, tetapi misil tersebut tidak menyala karena ulah Sigmeister. Tak lama kemudian, Raja Troll akhirnya tiba di wilayah istana kerajaan.
Nora lalu segera melaju kencang ke arah troll dan kemudian membuka terpal tengkorak untuk memancing Raja Troll ke arah Ekeberg. Namun di tengah jalan, tengkorak itu jatuh ke jalanan yang membuat troll berhenti untuk meratapi kematian anak-anaknya. Ketika tengkorak itu jatuh dan hancur, troll benar-benar sangat marah. Ia pun berlari mengejar Nora dan Andreas. Setibanya di Ekeberg, Nora dan Andreas segera keluar dari mobil, sedangkan Kapten Holm mulai menyalakan lampu ultravioletnya. Cahaya ultraviolet tersebut membuat Raja Troll terlihat kesakitan. Sementara itu di markas, ulah Sigmeister akhirnya ketahuan oleh Menteri Pertahanan. Ia pun segera memerintahkan pesawat tempur untuk kembali ke TKP dan menembakkan misil ke arah Raja Troll. Pesawat lalu melaporkan bahwa mereka melihat keberadaan Nora dan yang lainnya di dekat troll. Menteri Pertahanan pun masa bodoh dan menyuruh petugas untuk segera menembakkan misil. Karena terlalu cerewet, Sigmeister pun nekat menghajarnya hingga pingsan dan misi penembakan pun dibatalkan. Troll yang terkena cahaya ultraviolet, dia pun terlihat sangat tersiksa dan menangis. Hal itu membuat Nora merasa nggak tega dan akhirnya mematikan lampu tersebut. Nora lalu meminta Raja Troll untuk kembali ke pegunungan agar ia aman dan jauh dari perkotaan. Namun sayangnya, ketika Raja Troll itu akan pergi, matahari tiba-tiba muncul di mana sinarnya membuat Raja Troll menjadi batu dan kemudian hancur saat jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, para petinggi negara datang ke TKP untuk mengucapkan terima kasih kepada Nora, Andreas, dan Kapten Holm. Nora dan Andreas lalu berjalan meninggalkan lokasi sambil membicarakan apakah mungkin masih ada troll yang lain. Di adegan pasca kredit, kita diperlihatkan bekas ledakan dinamit di terowongan kereta cepat. Di dalam terowongan itu terlihat bekas reruntuhan yang tiba-tiba bergerak, dan film pun bersambung. Demikian alur cerita film Troll yang pertama ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.